Kenalin, ini Rita. Ia sangat aktif di media sosialnya. Ia sering membagikan momen dirinya yang hobi berbelanja. Ternyata selama ini ada yang mengawasinya. Suatu hari, Rita mendapat pesan berhadiah voucher dari pihak resmi suatu brand. Namun Rita harus mengisi data pribadi pada suatu link supaya bisa mengklaim vouchernya. Tak ingin kehilangan kesempatan, Rita pun malah langsung menyetujuinya. Anak Jakarta, jangan tiru Rita ya. Ketahui yuk jenis data pribadi yang wajib kita jaga. Biar makin paham, mari saksikan podcast Cerpen episode Menjaga Data Pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Jakarta, balik lagi di Cerpen Cerita Perlindungan Konsumen episode 2. Hari ini kita akan membahas menjaga data pribadi. Tentu saja tidak sendirian. Hari ini saya Jody ditemani oleh dua narasumber yang sudah sangat aktif dan juga sangat menangani konsumen ini sudah sangat terbiasa lah. Yang pertama itu ada Ibu Weni Sabu. Selamat datang Ibu. Ya, hai Jody. Halo Ibu. Hai anak Jakarta. Iya, gimana kabarnya Ibu? Ya, luar biasa. Luar biasa. Apalagi hari ini ketemu Jody dan anak Jakarta. Nah, Bu Weni Sabu aja semangat, anak Jakarta juga harus semangat. Nah, narasumber kita satu lagi ini adalah tamu spesial kita juga yang hari ini sudah menyempatkan hadir. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Suharman Tabrani. Halo Mas Jody. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Boleh sapa anak semangat. Halo anak Jakarta. Iya. Selamat datang Pak Bu Weni Sabu dan Pak Suharman. Hari ini kita akan membahas menjaga data pribadi episode 2. Sebelumnya kita sudah membahas surcharge nih Bu ya dan Pak Suharman. Nah, sebelum kita ngobrol banyak nih dengan Pak Suharman, saya mau ngobrol dulu dong dengan Bu Weni Sabu. Siap. Apa sih Bu sebenarnya data pribadi itu seberapa penting kita menjaga data pribadi ini? Data pribadi itu tentunya sangat penting. Ini artinya data pribadi perbankan kan, transaksi perbankan sangat penting. Karena data-data itu ibaratnya itu adalah sebuah kunci rumah. Jadi kalau kita memberikan kunci rumah kita kepada orang lain yang tidak berwenang, yang tidak bertanggung jawab, ya sudah deh, rumah kita bisa dicuri, dimasukin maling, seperti itu. Jadi sangat penting. Jadi ini adalah salah satu kunci utama ya Bu, yang wajib kita jaga. Nah, agar anak Jakarta dan konsumen tahu nih Bu, data pribadi apa saja sih yang harus kita benar-benar keep? Nah, sebelum sebuah bank meluncurkan sebuah produk, itu sudah diatur sama regulator. Apa-apa aja data yang harus kita jaga. Yeah. Yang pertama itu ada tiga prinsipnya. Yang pertama, what you have. Apa yang kamu punya, tapi orang lain nggak punya. Contohnya misalnya kartu debit, kartu ATM, kartu kredit, atau token kalau kita internet banking. Nah, kartu-kartu tersebut kita tidak boleh berikan pada orang lain, token tersebut kita harus jaga. Kemudian adalah what you know. Apa yang kamu tahu tapi orang lain tidak boleh tahu. Contohnya apa tuh? PIN, password, user ID dan lain-lain data lainnya. Itu tidak boleh tahu, hanya kita yang tahu, orang lain tidak boleh tahu. Kemudian yang ketiga adalah what you are. Apa yang melekat di dirimu. Misalnya eye biometric, face biometric, sekarang ada voice biometric, itu harus dijaga. Tapi kadang-kadang kelalaian kita juga sih Jody. Coba kita kalau makan di restoran, jangan-jangan Jody gitu juga. Gimana tuh Bu? Habis makan, bukannya ke kasir, Mbak langsung kasih kartunya gitu kan. Iya betul. Nah, pada di kartu itu ada data-data kita, ada 16 angka kartu, di baliknya ada CVV yang 3 angka kecil-kecil itu, ada tanggal expired, itu sudah merupakan data-data yang harus kita jaga, tapi kita berikan kepada orang lain. Kemudian kadang-kadang kita mager kan, malas gerak gitu ya. Betul. Ke
Mbak kita, Mbak Sinta, tolong dong ambilin ATM, atau ke teman kita, Mita, aku capek nih, kamu tolong ya ke bawah ambilin ATM. Nah, itu kan sering kita lakukan. Nah itu kadang-kadang kita nggak sadar, ternyata kita memindahkan kerahasiaan data kita kepada orang lain. Ya, ini apabila data-data ini diketahui oleh orang nih Bu, apa ya kemungkinan terburuk apa yang bisa terjadi? Kemungkinan terburuk auto miskin. Duit hilang semua. Duit hilang semua. Anak Jakarta bahaya banget auto miskin. Bisa dijelaskan ke kita Bu, kenapa bisa auto miskin? Nah, contohnya kan udah dapat nih kartu kreditnya dari Jody. Ya. Wah, aku belanja online. Nah, ceritanya butuh apa? 16 angka, tahu nggak? Tahu dong, kan sudah ku catat. 3 angka di balik kartu, tahu dong. Expired, tahu dong. Tapi kan ada OTP. Nah, itu dia. Nah, OTP-nya kan larinya ke HP-nya Jody. Tapi aku tahu nih, HP-nya Jody kan sudah isi-isi, apalagi kalau kita teman dekat. Nah, nanti akan ada OTP. Nah, bisa saja si penjahatnya nanti pakai social engineering tuh, pura-pura dari bank. Kami ingin memberitahukan, misalnya rekening Jody gimana ada SMS masuk kan, langsung dedikasi OTP-nya. Jalan deh, aku bisa transaksi online tapi pakai kartunya Jody. Iya, nah sebegitu pentingnya menjaga data pribadi supaya tidak auto miskin anak Jakarta. Nah, mau ngobrol dengan Pak Suarman nih Pak. Tadi Bu Wani Sabu tuh udah menjelaskan hal-hal kemungkinan terburuk yang bisa terjadi kalau data pribadi kita diberikan kepada orang lain. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia terkait kejahatan ini Pak? Ya, dengan latar belakang tadi disampaikan oleh Bu Wani, tentu kita Bank Indonesia sesuai dengan tugas-tugasnya melakukan banyak edukasi, termasuk terkait dengan bagaimana pentingnya untuk menjaga data pribadi ini, karena memang ini bisa dijadikan sebagai sumber untuk bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan kejahatan. Tapi Bank Indonesia tidak sendiri karena ini masalahnya komprehensif, jadi PJP atau penyelenggara juga sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku juga diwajibkan untuk memberikan edukasi dalam rangka untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait dengan hal ini. Dan selama ini Bank Indonesia juga selalu melakukan kolaborasi dengan stakeholder banyak pihak, termasuk dengan pelaku usaha ataukah penyelenggara, bagaimana kita menghandle adanya pengaduan-pengaduan dari nasabah kita yang diterima oleh Bank Indonesia, khususnya dalam bentuk edukasi maupun konsultasi dan juga fasilitasi. Nah, betul. Itu dia anak Jakarta. Jadi sebenarnya Bank Indonesia itu sudah banyak melakukan edukasi, dan bukan hanya Bank Indonesia ya, Bank Indonesia juga bekerja sama ya Bu Wani Sabu dengan stakeholder lain ya Pak Suarman ya. Nah, di zaman yang serba digital seperti ini Pak Suarman, fraudster ini bisa mendapatkan data pribadi konsumen itu dari mana saja Pak? Karena luas. Data kita tuh sebenarnya sudah sangat banyak di dunia digital. Nah, bahkan data-data yang sudah kita serahkan ke bank itu pun masih bisa tanda kutip dicuri ya. Ini apa pegangan konsumen bahwa data kita itu aman dipegang oleh PJP nih Pak? Ya, dari sejak awal Bank Indonesia sadar bahwa ini hal yang perlu dijaga, sehingga di dalam peraturan Bank Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia, di situ diatur misalnya pada pasal 30 yang intinya bahwa penyelenggara wajib menjaga data konsumen yang tentunya diserahkan kepada penyelenggara. Kemudian juga di pasal lain, pasal 33 ayat 1 diatur penyelenggara dilarang memberikan data dan atau informasi kepada pihak lain. Nah, ini ada sanksinya, Jor. Jadi kalau misalnya penyelenggara abai atau lalai terhadap ketentuan tersebut, membocorkan data nasabah dan sebagainya, yang paling ringan itu adalah teguran tertulis ataukah penghentian sementara atau seluruhnya, bahkan di ujungnya bisa yang paling berat itu pencabutan izin. Pencabutan izin apa ya? Ya. Tadi Bu Wani Sabu sudah sempat menjelaskan nih Pak beberapa data yang wajib kita jaga nih Pak. Mungkin ada tambahan data lagi nih nggak Pak, supaya anak Jakarta ini lebih paham bahwa ternyata banyak data yang harus kita keep untuk diri kita sendiri Pak? Iya, pada dasarnya lagi-lagi sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, kita mengklasifikasikan ada 3 jenis data yang wajib untuk dijaga. Yang pertama adalah data individual konsumen. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Wani, misalnya ya, data-data yang melekat pada diri kita, nomor KTP, tanggal lahir, mungkin nama gadis ibu kandung kita, bahkan tanda tangan.
Dan ini harus dijaga dan jangan disebar atau diumbar ke publik karena ini biasanya dijadikan sebagai alat untuk melakukan validasi kepada konsumen. Yang kedua, saluran komunikasi. Gadget kita itu mengandung info yang rahasia bagi kita pribadi, kemudian juga nomor HP, email, WhatsApp kita dan seterusnya itu hal yang juga yang kedua yang perlu dijaga. Yang terakhir, data dan fasilitas dari penyelenggara. Buku tabungan yang dulu kita kenal sekarang kartu termasuk yang data-data yang CCV ya Bu ya. CCV, PIN atau KTP itu juga hal yang benar-benar harus dijaga kerahasiaannya sehingga kita bisa menghindari adanya kejahatan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah itu anak Jakarta ternyata masih banyak banget data-data yang harus kita jaga ya Pak ya. Nah Bu Wanisa Bu ini gimana nih Bu? Kita kan data-data yang tadi disebutkan oleh Pak Suharman itu sebenarnya seperti data yang melekat pada kita nih Bu. Betul. Itu kan sudah menjadi rahasia umum seperti nama ibu kandung, nomor handphone. Nah itu gimana tanggapan Ibu? Sebahaya itukah data-data tersebut? Ya iya, memang itu juga harus dijaga seperti yang kata Pak Suharman. Karena mereka yang tahu data-data kita bisa saja itu fraudsternya, penjahatnya. Nanti dia bisa pura-pura menjadi diri kita gitu. Jadi minta konfirmasilah ke bank. Bank kan pasti verifikasi, ya, tapi betul. Penjahat itu udah tahu nih semua data-data kita. Ya lewatlah seperti itu. Ya, seperti memberikan kunci rumah ke orang yang salah. Betul. Ya. Nah ini Bu Wanisa Bu, misalnya nih ada anak Jakarta atau semoga ini jangan sampai kejadian ya, karena ini sangat amat tidak enak untuk kita rasakan. Apabila anak Jakarta datanya disalahgunakan oleh orang lain, apa yang harus mereka lakukan? Nah, kalau data kita udah disalahkan oleh orang lain, apalagi sampai kerugian finansial, apa yang harus kita lakukan? Segera selamatkan dana kita. Oke. Secepatnya ya, karena kalau dana itu bisa diselamatkan, dana tersebut bisa dikembalikan kepada nasabah tersebut. Kalau tidak ada dananya lagi, mau bagaimana mengembalikannya? Oke. Jadi yang pertama dilakukan bukannya curhat di sosial media atau keluh kesah, tapi segera hubungin kontak center bank kita atau cari bank terdekat untuk segera melakukan penundaan transaksi. Oke. Lebih cepat dari si penjahatnya. Ya, betul. Jadi kadang kita tuh suka mikir gini Bu, nanti kalau ngadu ke bank diminta surat polisi ribet jadi gue biarin aja gitu. Nah itu gimana deh Bu surat polisi? Apakah perlu? Perlu sih, tapi lapor dulu ke bank biar segera melakukan penundaan transaksi. Oke. Jadi kita bisa melakukan transaksi penundaan itu 5 hari kerja sesuai dengan tindak pidana pencucian uang di pasal 26 kan kita bisa punya 5 hari banknya. Jadi nasabah itu masyarakat masih bisa dikasih waktu 5 hari untuk membuat surat kepolisian. Nah, jadi untuk anak Jakarta ini kita wajib waspada dan apabila terjadi itu bisa dilaporkan saja seperti kata Bu Wanisa Bu tadi, bisa langsung laporkan ke banknya karena nanti surat polisi bisa dikasih waktu 5 hari kerja ya Bu. Betul. Nah, Pak Suharman, sebelum kita udahan nih Pak. Oh, sudah. Udah dong Pak. Nah, ini tuh ada nggak pesan-pesan Pak Suharman kepada anak Jakarta nih supaya mereka aman datanya nih Pak? Ya, buat anak-anak Jakarta, kami berpesan bahwa sekarang kan perkembangan digital semakin maju pesat ya. Betul. Seiring dengan juga di sisi lain ada kejahatan-kejahatan juga timbul, tapi anak Jakarta tidak perlu khawatir karena kami Bank Indonesia selalu siap sedia untuk menerima dan menyelesaikan pengaduan apabila ada kepada kami. Dan sekali lagi yang paling penting saya mau underline tadi statement dari Bu Wani bahwa kita jaga data pribadi kita, nomor kartu, expire date, kode CVV-nya, OTP-nya itu benar-benar dijaga supaya kita bisa benar-benar menghindari kejahatan perbankan yang memang marak akhir-akhir ini. Oke, terima kasih Pak Suharman. Untuk dari Bu Wanisa Bu mungkin ada yang ingin disampaikan ke anak Jakarta? Oke, untuk anak Jakarta kalau membeli sebuah produk itu harus tahu dulu, pahamin dulu produknya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Misalnya kalau mau punya internet banking ya harus tahu lah apa kegunaan tokennya seperti itu. Kalau punya mobile banking harus tahu juga passwordnya, user ID-nya, jangan diberikan kepada orang lain. Nah itu dia anak Jakarta ya, perlu digarisbawahi, jangan pernah berikan data pribadi kita kepada orang lain. Karena kerugiannya ya kita yang tanggung sendiri gitu. Baik, anak Jakarta sebelum saya tutup,
saya ingin menginformasikan nanti kalau anak Jakarta misalnya, jangan sampai terjadi ke anak Jakarta nih ya. Kalau misalnya terjadi kejahatan perbankan yang anak Jakarta alami, bisa langsung mengadukannya di slide berikut ini ya. Oke, terima kasih Pak Suarman, Bu Wani Sabu sudah menyempatkan hadir di Cerpen Cerita Perlindungan Konsumen episode 2. Nanti kita undang lagi gimana? Siap ya. Oke, ditunggu kedatangannya. Baik, terima kasih anak Jakarta yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.